Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda, channel pendidikan yang membahas materi-materi tingkat SMA. Pada video kali ini, Sapa akan membahas materi tentang limit fungsi di ketahinggaan. Adapun peta konsep untuk limit fungsi ketahinggaan sebagai berikut. Limit pada ketahinggaan akan membahas dua fungsi, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada fungsi aljabar akan membahas dua bentuk, yaitu bentuk fx per gx, yang kedua bentuk fx dikurangi gx. Dari bentuk fx per gx ini nanti akan dikembangkan lagi untuk menyelesaikan asimtot garis. Sedangkan bentuk fx dikurangi gx akan membahas dua bentuk khusus, yaitu akar ax ditambah b dikurangi akar px ditambah q, dan bentuk akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, ini bentuk peta konsep dari materi limit pada ketahinggaan. Dari peta konsep ini, kita bisa buat indikator pencapaian. Di antaranya, yang pertama, menentukan nilai limit fungsi aljabar di ketahinggaan bentuk limit x mendekati tahingga fx per gx. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi aljabar di ketahinggaan bentuk limit x mendekati tahingga akar ax ditambah b dikurangi akar px ditambah q. Yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi aljabar di ketahinggaan bentuk limit x mendekati tahingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Yang keempat, menentukan asimtot grafik fungsi aljabar. Yang kelima, menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ya, ini indikator pencapaian yang harus kalian capai ketika mempelajari limit di ketahinggaan. Pada video kali ini, Sapa hanya membahas dua indikator, yaitu indikator yang pertama dan indikator yang kedua. Langsung saja kita bahas satu persatu dari masing-masing indikator. Indikator yang pertama, menentukan nilai limit fungsi aljabar di ketahinggaan bentuk limit x mendekati tahingga fx per gx. Perhitungan limit bentuk limit x mendekati tahingga fx per gx dilakukan dengan membagi pembilang fx dengan penyebut gx dengan pangkat tertinggi dari variabel x yang muncul pada fx dan gx. Jadi konsepnya, kita membagi baik pembilang maupun penyebut, baik fx maupun gx, dengan pangkat yang terbesar dari variabel yang muncul pada fx ataupun gx. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Ini ada 3 buah contoh dengan tingkatan yang berbeda. Kita bahas satu persatu. Untuk contoh yang pertama, limit x mendekati tahingga 8x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 1 dibagi 2x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 1. Nih, langkah pertama, kita tentukan pangkat terbesar, baik pembilang maupun penyebutnya. Dari pembilang didapat pangkat terbesar 3, dari penyebut didapat pangkat terbesar 3. Jadi, otomatis pangkat paling besar dari soal nomor 1 ini adalah x pangkat 3. Akibatnya, nanti baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan x pangkat 3. Ya. Munculnya di sini, munculnya ini karena pangkat terbesar adalah x pangkat 3. Contoh lain, misalkan pangkat terbesarnya 5, berarti otomatis di sini dibaginya dengan x pangkat 5. Ya. Langkah berikutnya kita bagi semua, baik pembilang maupun penyebut. Ya, nanti muncul 8x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Jadi, masing-masing operasi ini ya kita bagi dengan x pangkat 3. Begitupun untuk penyebutnya. Setelah itu kita bagi pangkatnya. Ya. Kalau pangkatnya sama, hilang variabelnya. Tetapi kalau pangkat variabelnya berbeda, berarti kita operasikan. Karena pembagian otomatis dikurangi. Contoh nih, 7 per x itu didapat dari mana? X pangkat 2 dibagi x pangkat 3.
2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1. Karena negatif 1, otomatis penulisannya jadi pembagian, jadi 7 dibagi X. Dan seterusnya. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai X-nya. Nilai X mendekati tahingganya. Jadi nanti didapat 7 per tahingga ditambah 1 per tahingga. Kenapa di sini tidak ditulis tahingga pangkat 3? Karena tahingga dipangkatkan berapapun tetap hasilnya tahingga. Jadi biar lebih sederhana langsung aja tahingga. Atau pemahamannya seperti ini. Jadi ketika ada pembagi tahingga, ketika ada X maupun X pangkat berapapun, ketika di sininya mendekati tahingga, langsung saja diganti dengan tahingga. Ya. Ingat, ada operasi hitung pada ketahinggaan. Jadi ketika ada A dibagi tahingga, itu hasilnya 0. Tahingga dibagi dengan A, hasilnya tahingga. Jadi bilangan ketika dibagi dengan tahingga, itu hasilnya selalu 0. Konsep ini digunakan untuk melanjutkan soal nomor 1. Jadi nanti dapat 7 per tahingga hasilnya 0, 1 per tahingga hasilnya 0. 2 per tahingga juga 0, 1 per tahingga hasilnya 0. Nah, kemudian kita jumlahkan, jadi nanti didapat 8 per 2. Kita sederhanakan, jadi jawabannya adalah 4. Ini untuk soal nomor 1. Ini cara membagi dengan pangkat terbesar. Ada lagi cara yang lebih sederhana untuk bentuk tahingga. Saya tulisnya sebagai cara panda. Ya, jadi cara panda ini kita membuat kemungkinan yang terjadi dari soal. Kemungkinan yang pertama, pangkat tertinggi pembilang yaitu fx sama dengan pangkat tertinggi penyebut gx. Jadi pangkat terbesar dari pembilang maupun penyebutnya sama. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan membagi koefisien pangkat tertinggi fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi gx. Ya. Jadi kemungkinan pertama adalah pangkat tertinggi baik pembilang ataupun penyebutnya sama, maka cara penyelesaiannya berarti tinggal membagi koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Kemungkinan yang kedua, pangkat tertinggi pembilang yaitu fx lebih besar daripada pangkat tertinggi gx. Maka penyelesaiannya jawabannya antara positif tahingga ataupun negatif tahingga. Jadi kalau misalkan pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, berarti jawabannya plus minus tahingga. Adapun positif tahingga terjadi jika koefisien dari fx atau koefisien dari pembilang pangkat tertingginya positif, maka dia jawabannya positif tahingga. Ketika negatif tahingga terjadi jika koefisien pangkat tertinggi fx nilainya negatif. Jadi yang menentukan positif negatif adalah tanda pada koefisien pangkat terbesar pembilang. Sedangkan tahingga terjadi ketika pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Dan yang tiga, kemungkinan lagi adalah pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut. Berarti pangkat fx kurang dari pangkat gx atau lebih kecil, ya. Maka penyelesaiannya adalah jawabannya 0. Ya, jadi kita lanjutkan nomor 1 ini diselesaikan dengan cara panda. Ya, berarti kita cari pangkat terbesar dari pembilang maupun penyebutnya. Tetapi kalau di sini kita ambil juga koefisiennya. Maka dari pembilang kita ambil 8x pangkat 3, sedangkan penyebut 2x pangkat 3. Kita pindahkan, hilangkan saja tulisan limitnya, langsung 8x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 3. Berikutnya kita cek pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama atau berbeda. Nah, di soal ini pangkatnya sama kan? X pangkat 3, X pangkat 3. Pembilang pangkat 3, penyebut pangkat 3. Akibatnya kita hanya tulis koefisiennya saja 8 per 2. Jadi disederhanakan jawabannya 4. Ini lebih sederhana daripada langkah yang di sebelah kiri ini. Ya, jadi cara pandai itu cara yang sederhana dengan memperhatikan pangkat terbesar dari pembilang maupun penyebutnya. Contoh lagi, contoh yang kedua, kita bahas dengan konsep panda. Ya. Di sini bentuknya bentuk perkalian baik pembilang maupun penyebutnya. Tugas kita adalah tentukan unsur-unsur yang membuat pangkat terbesar baik pada
pembilang maupun pada penyebutnya. Berarti untuk pembilang ini yang unsur-unsur yang membuat pangkat terbesar adalah 2x, kemudian 3x pangkat 3. Sedangkan untuk penyebut itu 2x pangkat 2 dan negatif 5x. Kita tulis di sebelahnya kata limitnya hilangkan saja. Jadi nanti untuk pembilang itu 2x ditambah 2x dikali 8x pangkat 3. Sedangkan penyebut 2x kuadrat dikali negatif 5x. Kemudian kita kalikan. Nah, untuk perkalian variabel, ketika variabelnya sama, tinggal jumlahkan pangkatnya. Ini pangkat 1, ini pangkat 3, dijumlahkan jadi pangkat 4. 2 dikali 8, 16. Ya, kemudian penyebutnya 2 kali negatif 5, negatif 10, pangkat 2, pangkat 1, jadi pangkat 3. Nah, di sini kita perhatikan nih untuk jawabannya. Karena pangkat pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti jawabannya antara plus minus tak hingga. Nah, tentukan positif negatifnya, lihat koefisien dari pembilang. Karena koefisien pembilangnya positif, maka jawabannya positif tak hingga. Pak, kenapa di sini kok negatif 10 tidak mempengaruhi hasil? Ya, di sini khusus untuk limit tak hinggaan kita hanya fokus pada pangkat terbesarnya saja. Jadi kalau negatif 10, walaupun di sini tandanya negatif karena pangkatnya dia kecil berarti diabaikan. Kita fokus di pangkat terbesar saja. Ya, ini alasannya karena pangkat pembilang fx lebih besar dari pangkat pembagi gx dan koefisien pembilang positif, maka nilai limitnya adalah positif tak hingga. Jadi sederhana, kita tidak usah membagi dengan pangkat terbesar lagi. Contoh yang ketiga, limit x benar tak hingga 2x dikali 4 dikurangi 3x dikali 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 dibagi dengan 3x ditambah 5 pangkat 5. Ini lebih kompleks selain ada perkalian dan juga di sini ada pangkatan. Ya, cara awal sama, kita tentukan unsur-unsur yang membuat pangkat terbesar, baik pada pembilang maupun pada penyebut. Untuk pembilang sendiri, unsur-unsurnya 2x, negatif 3x, dan 3x kuadrat. Sedangkan untuk penyebutnya, ini 3x dan juga pangkat 5. Jadi pangkatnya kita bawa. Jadi kita tulis ulang di sebelahnya, kata limitnya hilangkan sajalah, langsung saja. Berarti nanti 2x dikali negatif 3x dikali 3x kuadrat dibagi 3x pangkat 5. 2 kali negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 18. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2. Jadi pangkat 4. Nah, untuk penyebutnya 3 pangkat 5 itu nilainya 243. X pangkat 1 dipangkatkan 5. Tinggal dikalikan saja, berarti X pangkat 5. Nah, di sini untuk menentukan langkah berikutnya, cek pangkat terbesar dari pembilang dan penyebutnya. Karena pangkat pembilang kurang dari pangkat penyebut, maka hasilnya 0. Ya, ini alasannya. Karena pangkat pembilang fx kurang dari pangkat pembagi gx, maka nilai limitnya adalah 0. Ya, ini penjelasan untuk limit ketahinggaan pada bentuk fx per gx. Lanjut, indikator yang kedua. Ya, menentukan nilai limit fungsi aljabar di ketahinggaan bentuk limit x mendekati tak hingga akar ax ditambah b dikurangi akar px ditambah q. Secara umum bentuk limit x mendekati tak hingga akar ax ditambah b dikurangi akar px tambah q memiliki 3 penyelesaian, yaitu yang pertama bernilai tak hingga positif jika nilai a lebih besar daripada p. Yang kedua, bernilai 0 jika A sama dengan P. Yang ketiga, bernilai negatif tak hingga jika nilai A kurang dari P. Jadi kita fokusnya di koefisien dari variabel X-nya. Ya, baik A maupun P-nya. Contoh soal saja, ini ada 3 soal juga. Kita bahas satu persatu. Contoh soal yang pertama, kita tentukan nilai A dan nilai P. Nah, untuk nilai A biasanya diambil dari akar yang di depan ini. Ini untuk nilai A dan nilai B. Ini untuk nilai ini untuk nilai P dan nilai Q. Dari soal nomor 1 ini, nilai A didapat 4. Sedangkan nilai Q
nilai P-nya didapat 4. Karena nilai A sama dengan P, maka hasilnya 0. Maka jawabannya atau maka penyelesaiannya adalah 0. Jadi jawaban nomor 1 adalah 0. Contoh yang kedua, limit X mendekati tak hingga akar 3X ditambah 5 dikurangi akar X dikurangi 5. Caranya sama, kita tentukan nilai A dan nilai P-nya. Kita kasih tanda, nilai A-nya adalah 3, nilai P-nya, di sini variabel X di depannya tidak ada koefisien. Ya, ini bukan tidak ada, tapi ada, cuma tidak ditulis. Kita anggap saja goib lah. Ya, jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini, maka nilainya itu adalah 1. Jadi nilai untuk A 3, nilai untuk P-nya adalah 1. Karena nilai A lebih besar daripada nilai P, maka penyelesaiannya adalah tak hingga. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah positif tak hingga. Contoh yang ketiga, limit X mendekati tak hingga akar X ditambah 7 dikurangi akar 5X ditambah 1. Kita tentukan lagi nilai A dan nilai P-nya. Nilai A-nya 1, nilai P-nya 5. Karena nilai A kurang dari P, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Jadi nomor 3 ini penyelesaiannya adalah negatif tak hingga. Ya, ini materi untuk hari ini. Kita membahas 2 indikator. Silakan kalian pelajari lagi contoh soal yang tadi dibahas. Ya, agar lebih jelas, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Ini ada 2 contoh soal dari 2 indikator yang tadi dibahas pada materi video kali ini. Kalau dalam penyelesaian soal-soal kalian masih belum jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari Sapa, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam Sarjana Panda.